Halo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Mystic Monarch ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya, Chuofan dan kakak adik Song diundang perjamuan makan oleh Qi Gangli di kediaman keluarga Qi di kota Lanling. Ternyata perjamuan makan itu cuma tipuan. Gangli sengaja menjebak Chuofan demi menghabisinya dan membawa kepalanya ke lembah Yoming untuk mendapatkan hadiah. Tentu aja Chuofan udah tahu kalau perjamuan itu cuma tipuan. Saat elder keluarga Qi menyerangnya secara serentak menggunakan tembakan aura, Chuofan udah ready menghindari semuanya dengan gampang. Begitu debu ledakan mereda, tiba-tiba Chuofan muncul kembali dan menyerap energi dalam salah satu elder sampai tewas gak bernyawa. Ngelihat itu, Qi Gangli dan seluruh elder gak bisa menahan rasa terkejut mereka. Sambil berkeringat dingin, akhirnya Gangli paham kenapa Chuofan mampu mengalahkan elder Qi setelah ngelihat kemampuan Chuofan di depan mata kepalanya. Chuofan bilang sambil tersenyum, "Terus apa kau akan tetap menyerangku meski tahu aku kuat? Kalau elder lembah Yoming gak sanggup menghabisiku, emangnya kau bisa?" Gangli menjawab, "Makin besar resikonya, makin besar hadiahnya!" Teriak Gangli sambil menerjang sekuat tenaga menggunakan teknik tinju harimau, Whistling Tiger Fist. Ngelihat serangan kuat itu, Chuofan masih aja tersenyum remeh dan dia bilang, "Kau akan menyesal melawanku." Seketika, tinju mereka saling beradu, tapi tinju full power Gangli langsung patah, terpental ke belakang bersama tubuhnya hingga membentur dinding gedung dengan sangat keras. Ngelihat itu para elder keluarga Qi makin terkaget-kaget dengan kekuatan Chuofan yang sebenarnya. Sedangkan Gangli yang tangannya mengucurkan banyak darah bertanya dengan heran, "Siapa kau sebenarnya? Tubuhmu terlalu kuat. Apa kau beneran manusia?" Chuofan menjawab, "Gak penting aku manusia atau bukan." Tiba-tiba Chuofan menghilang dari pandangan mereka dan melakukan burst secepat kilat untuk membantai semua elder yang ada di depan Gangli. Sebelum akhirnya, tanpa Gangli sempat bereaksi, Chuofan udah mencekik lehernya dengan keras. Masih dalam satu gerakan burst barusan. Dengan tubuh yang gemetar hebat kesakitan, Gangli yang sesak napas pun bilang, "Chuofan, aku minta maaf karena udah menyinggungmu. Aku kehilangan akal. Demi keselamatan Songqian dan Songyu, biarkan kami pergi. Kami gak akan main-main denganmu lagi." Mendengar itu Chuofan menjawab tegas, "Master Qi, aku udah memperingatkanmu sejak awal untuk berhati-hati. Tapi karena sekarang kau udah melakukannya, kau harus menerima konsekuensi. Dan kedua kakak adik itu, mereka udah mengkhianatiku. Kenapa aku harus menunjukkan belas kasihan? Qi Gangli, kau benar-benar meremehkanku. Apa aku mulai dengan menghabisi mereka duluan?" Kata Chuofan yang membuat kakak adik Song kaget bergidik ngeri. Songqian pun buru-buru bilang, "Luo, enggak, maksudku Chuofan. Kami terpaksa melakukan ini. Mohon ampuni kami." "Diam! Sekarang udah kejadian. Gak ada lagi yang perlu dijelaskan," kata Chuofan dengan tatapan tajam penuh amarah kepada Songqian. Ngelihat kakak adik Song gagal menjadi alat negosiasi, Gangli yang masih tercekik pun mengancam kalau mereka menyerang Chuofan secara serentak, mereka siap bertarung sampai mati. Dan pastinya Chuofan juga gak akan bisa selamat. Tapi Chuofan gak gentar dengan ancaman itu. Dia malah penasaran dan menantang Gangli gimana cara mereka melakukannya. Kesal ngelihat keberanian Chuofan, Gangli pun teriak dengan keras, "Semua elder, serang dia! Jangan pikirkan aku! Habisi dia sekarang!" Seketika, para elder serentak maju menerjang punggung Chuofan sekuat tenaga. Tapi Chuofan masih aja menatap mereka dengan senyum meremehkan. Dan tiba-tiba, sebuah ledakan petir terjadi dengan ganas, menghempaskan semua elder yang menyerang hingga tewas mengenaskan. Ya, Chuofan baru aja mengaktifkan sayap petirnya untuk menewaskan semua elder yang menyerang barusan. Namun siapa sangka, Gangli ternyata melempar dagger ke punggung Chuofan. Dan saat Chuofan bersiap untuk menangkisnya, tiba-tiba Songqian malah maju dan membiarkan bahu kirinya tertusuk dagger demi melindungi Chuofan. Selagi Songqian minta maaf di pangkuan Chuofan karena mereka nggak sengaja membuat Chuofan dijebak seperti ini, Gangli yang kesal rencananya gagal, buru-buru menerjang untuk menghabisi Songqian.
Tapi Chovan langsung mengaktifkan skill sayap petirnya yang menembus dada Gangli, hingga dia tewas mengenaskan tersangkut di dinding ruangan, menyusul para bawahannya yang udah mati duluan. Setelahnya Chovan mengecek dagger yang Gangli lempar ke Songkyan yang ternyata beracun. Ngelihat itu Songyu pun buru-buru pergi ke tempat obat agar bisa menemukan obat penangkal dari racun rahasia keluarga Qi. Daripada nunggu Songyu yang mungkin kelamaan, Chovan pun menyuruh Songkyan untuk duduk kultivasi. Tapi anehnya sewaktu Chovan mengalirkan Qi-nya ke tubuh Songkyan, dia malah nggak menemukan sumber racun di tubuh si perempuan. Sehingga Chovan terpaksa menyedot sendiri racun tersebut dengan mulutnya. Namun siapa sangka, adegan tersebut malah disaksikan dengan mata kegirangan oleh elder lain dari balik pintu. Dan benar aja, begitu Chovan selesai menyedot racun, tiba-tiba dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan seketika, sebuah pusaka sihir pertahanan tingkat 4 berupa lonceng emas jatuh tepat di atas Chovan. Ngelihat itu, elder yang sebelumnya menonton adegan segera keluar bersama elder lain termasuk Songyu dan bilang, "Hahaha, kau nggak bisa lari sekarang. Ini adalah pusaka pertahanan tingkat 4 keluarga Qi. Bisa untuk bertahan atau menangkap. Udah lama ku dengar kalau kau berbelas kasih pada wanita," kata si elder, yang langsung Chovan tahu kalau dia adalah Master Profound Heavenly di keluarga Qi. Setelah memuji kakak adik Song udah melakukan tugas dengan baik, si elder pun cerita kalau sebenarnya dagger yang mengenai Songkyan sama sekali nggak beracun. Cuma obat yang bisa mengubah warna darah. Sedangkan racun asli memang ada di bahu Songkyan yang disedot dengan mulut oleh Chovan. Mereka pun menertawakan Chovan yang gampang terjebak. Dan anak Gangli pun teriak ingin membalaskan kematian ayahnya. Jujur Chovan gak menyangka, keluarga Qi sama sekali gak tahu malu. Bisa-bisanya mereka bilang Chovan yang menghabisi Gangli. Padahal sejak awal, mereka menggunakan Gangli sebagai umpan untuk melawan Chovan. Yang artinya, kematiannya memang udah diharapkan. Meski anak Gangli kesal mendengarnya, si elder gak menampik ucapan Chovan. Dia gak peduli mengorbankan putra atau cucu. Selama dia bisa dapatin kepala Chovan, maka keluarga Qi bisa menjadi keluarga afiliasi nomor 1 Lembah Yaoming. Di bawah satu keluarga, tapi di atas semua keluarga lainnya. Jumlah elder yang banyak di sana akan membuat keluarga Qi lebih kuat demi kehormatan keluarga di masa depan. Apa yang salah dengan sedikit kehilangan anggota keluarga sekarang? Kata si elder tanpa empati dan nurani. Tapi Chovan malah menjawab, "Cara berpikirmu memang kejam, tapi terlalu sempit. Semua pengorbanan ini cuma untuk jadi anjing piaraan Lembah Yaoming? Sama sekali gak berguna. Kalau aku jadi kau, pengorbanan sebesar ini harusnya paling gak mendominasi satu benua," kata Chovan yang sama sekali gak dipercaya oleh si elder. Karena menurutnya, mana mungkin orang biasa seperti dia mampu menguasai satu benua. Kuakui kau mencapai banyak hal dan ambisius di usia semuda ini. Kalau aja kepalamu gak ada bounty-nya, aku sebenarnya gak mau menghabisimu, kata si elder, sedikit memuji Chovan yang diharapkan akan mati sebentar lagi. Tapi Chovan segera mengaktifkan api biru di dahinya dan bilang, "Menghabisiku? Apa kau layak? Ucapan yang aku berikan saat membantai Yoguiki, sekarang pun bisa aku berikan padamu. Di depan kekuatan absolut, semua taktik sama sekali gak berguna," kata Chovan yang berhasil kembali berdiri setelah membakar semua racun di tubuhnya menggunakan api biru. Spontan si elder dan yang lain, mata mereka langsung terbuka dengan lebarnya ngelihat Chovan pulih total dari racun kuno keluarga Qi dalam waktu singkat. Padahal setahu elder, racun kuno itu bahkan gak mampu diatasi oleh Radiant Stage, tingkatan di atas Profound Heavenly yang jelas-jelas Chovan belum mencapainya. Selagi semuanya panik berkeringat dingin ngelihat Chovan bisa bergerak lagi, si elder pun bilang, "Kalian jangan khawatir, bocah sialan itu masih terjebak di dalam pusaka sihir pertahanan tingkat 4. Pastinya dia nggak akan..." Belum habis si elder bicara, tiba-tiba dengan kecepatan luar biasa nggak kasat mata, Chovan udah berada di belakang si elder setelah menembus pusaka sihir dengan gampang, lalu mencopot kepalanya tanpa ampun, sehingga si elder langsung tewas mengenaskan dalam sekejap. Spontan anak Gangli bergetar gak karuan ngelihat kakeknya mati dengan cara sekejam itu. Dan elder lainnya menyuruh dia untuk segera kabur selagi mereka menahan Chovan di sini. Selagi anak Gangli dan kakak adik Song kabur bersama, pastinya sangat gampang bagi Chovan untuk membantai sisa elder tersebut. Sampai-sampai Chovan sendiri gak menyangka, setelah penempaan tubuh yang gila itu, dia bahkan mampu mengalahkan martial arts Wan Jie dengan mudah. Sebelum melakukan kultivasi skill martial berikutnya, Chovan berniat harus menghabisi 3 orang yang udah berani menjebaknya. Sekejap kemudian, tanpa ampun Chovan menembakkan skillnya dari belakang.
yang menembus jantung anak Gangli yang sedang kabur. Dan begitu tahu kalau yang menghabisinya adalah Chovan yang mengejar mereka, Songqian yang ketakutan parah buru-buru berlutut di hadapan Chovan dan bilang kalau mereka dipaksa melakukan ini semua. Mau gimana pun, keluarga Song mereka adalah keluarga kecil, gak mampu mengatasi keluarga Qi, apalagi menyinggung lembah Yaoming. Songqian bilang kalau Chovan masih dendam, habisi aja dia. Tapi tolong ampuni nyawa Songyu, karena dia satu-satunya laki-laki yang tersisa di dalam keluarga. Mendengar itu Chovan merasa iba, karena keluarga Song nasibnya sangat mirip dengan keluarga Luo. Kalian berdua persis seperti kakak adik Luo. Membuatku jadi gak tega menghabisi kalian, kata Chovan, yang membuat kakak adik Song tersenyum lega. Namun tiba-tiba, Chovan mengaktifkan skillnya tanpa ampun, menembus jantung mereka berdua secepat kilat. Dan selagi mereka meregang nyawa, Chovan bilang, tapi ada sesuatu yang berbeda antara kalian dengan mereka. Kalian berdua lebih pintar dan lebih licik dari mereka. Sekarang waktunya aku pergi. Gak berselang lama, sambil menyamar sebagai Songyu, Chovan pun tiba di kota Huayu menggunakan karavan kuda dari kakak adik yang tewas sebelumnya. Setelah menipu pasukan lembah Yaoming dengan samaran barunya, di mana mereka menyerahkan selebaran bounty bergambar wajah Chovan tanpa pernah tahu Chovan yang asli ada di depan mereka. Akhirnya Songyu alias Chovan masuk ke kota Huayu dan segera mencari penginapan. Berhubung keluarga Song adalah keluarga tingkat 3, bahkan penyedia penginapan pun memandang rendah Songyu dan menyuruhnya untuk tinggal di gubuk pinggiran kota, yang membuat Chovan kesal mendengarnya. Namun tiba-tiba, sekumpulan orang datang ke tempat penginapan yang sama, dan mereka kenal dengan sosok Songyu, yang membuat Chovan sedikit tegang karena nggak tahu gimana harus bertindak natural di depan orang-orang yang kenal dengan Songyu yang asli. Untungnya si kawan itu agak tolol dan bilang kalau Songyu bertindak aneh akibat One Earth alias adik perempuannya yang menolak lamaran dari Songyu. Chovan yang menyamar pun langsung manfaatin arah pembicaraan. Dan begitu tahu kalau si kawan ternyata sahabat lama Songyu yang asli, Chovan pun segera mengajak si kawan minum-minum untuk menggali info lebih jauh. Setibanya di restoran dan minum sepuasnya sambil tertawa bersama, akhirnya Chovan tahu kalau si kawan ini namanya Dong Tianba, seseorang yang berasal dari keluarga tingkat 1 di kota berukuran sedang. Tapi kalau dibandingkan dengan luasnya kekaisaran Tianyu, keluarga mereka dianggap sebagai keluarga tingkat 2. Pada suatu hari, Dong Tianba diperintahkan ayahnya untuk pergi ke kota Yeyu demi suatu tugas. Dan hasilnya, dia malah ketemu dengan Songyu yang kemudian menjadi sahabat dekat. Karena Songyu sangat pengen mengangkat derajat keluarganya, makanya dia meminta Dong Tianba untuk mengawinkannya dengan sang adik yang bernama Dong Xiaowan. Berhubung sang adik adalah satu-satunya anak perempuan keluarga Dong, sekaligus permata keluarga, jelas-jelas Songyu yang bakat dan derajatnya sampah. Lamarannya ditolak mentah-mentah oleh Master Dong. Sampai-sampai Dong Tianba diomeli dengan keras oleh ayahnya. Pastinya Dong Xiaowan juga marah-marah pada abangnya yang tega menikahkan dengan laki-laki nggak jelas. Tapi Songyu yang dianggap sampah oleh keluarga Dong benar-benar dianggap orang langka kepercayaan terdekat oleh Dong Tianba. Mereka pun saling bicara banyak hal. Mulai dari Dong Tianba ngasih tahu kalau perempuan-perempuan cantik dari keluarga Huayu nggak boleh mereka sentuh. Secara mereka sebagai salah satu 7 keluarga besar kekaisaran yang dipimpin perempuan, cuma mau menikah dengan laki-laki yang status keluarganya sepadan. Selain itu, berhubung festival 100 pil dihadiri begitu banyak keluarga, makanya dibuat aturan khusus penginapan, di mana keluarga kelas 3 menginap di gubuk kumuh, keluarga tingkat 2 di penginapan biasa, sedangkan keluarga tingkat 1 dilayani langsung oleh 15 pemilik gedung Huayu, dan yang terakhir 7 keluarga kekaisaran, meski nggak saling akur dengan keluarga kekaisaran yang lain, Huayu yang netral tetap melayani mereka, bahkan kepala keluarga Huayu yang turun tangan sendiri. Mendengar cerita itu, Chovan gak heran dia sempat ketemu beberapa murid lembah Yaoming di gerbang Huayu, dan karena lembah Yaoming hadir kemari untuk festival 100 pil, Chovan langsung menduga kalau yang hadir dari lembah Yaoming pasti minimal setara dengan Elder. Belum sempat Chovan menggali info lebih jauh dari Dong Tianba terkait lembah Yaoming, tiba-tiba salah satu pengawal keluarga Dong buru-buru ngelapor ke Dong Tianba kalau terjadi sesuatu yang buruk pada adiknya. Makanya mereka pun segera cabut dari restoran untuk ngelihat apa yang terjadi. Setibanya di halaman luas, di mana orang-orang pada ramai berkumpul, terlihat Dong Xiaowan duduk berlutut kesakitan di atas tanah, membelakangi seorang perempuan yang berdiri dengan arogan. Xiaowan gak mau jelasin kepada abangnya apa yang terjadi, dan langsung mengajaknya untuk segera pergi dari sini. Tapi si cewek arogan malah menyahut, "Siapa bilang kau boleh pergi? Tadinya aku menyuruhmu untuk menampar dirimu sendiri 100 kali. Tapi sekarang kau mau pergi setelah tamparan ke-30? Aku gak peduli siapa kau. Kalau aku tahu dari mana asalmu, semua keluargamu akan mati dalam keadaan mengerikan," kata si cewek arogan yang membuat Dong Xiaowan sangat ketakutan.
Meski udah banjir air mata, Dong Xiaowan lanjut menampar dirinya sendiri yang langsung dihentikan oleh abangnya. Setelah Dong Tianba bertanya untuk kesekian kalinya, barulah Xiaowan mengaku kalau dia jatuh hati pada sebuah perhiasan dan berniat mau membelinya. Tapi cewek itu juga mau memilikinya. Betapa marahnya Dong Tianba mendengar itu. Dan dia pun gak sanggup menahan amarahnya lagi saat cewek arogan itu bilang, "Aku udah memintanya baik-baik, tapi dia gak mau berikan. Dia baru memberikannya padaku setelah aku bertindak kasar. Sekarang moodku buruk. Bukankah aku harus menghukumnya?" Gak tahan mendengar ucapan itu. Tanpa aba-aba, Dong Tianba langsung menerjang untuk meninju cewek arogan itu tanpa ampun. Namun tiba-tiba muncul seorang pria yang meninju dada Tianba dengan keras sampai dia terhempas kesakitan di atas tanah. Pria berkipas itu kemudian bilang, "Dan, apa yang terjadi di sini?" Kata si kawan yang langsung Chovan tahu kalau dia berada di tahapan ke-7 Bone Tempering, sosok kebanggaan di 7 keluarga kekaisaran sekalipun. Setelah Dandan si cewek arogan menjawab kalau mereka cuma sekumpulan sampah yang merusak moodnya hari ini, si pria berkipas bilang, "Oh, beraninya kalian mengganggu Miss Xiao dari rumah Mudan." Betapa kagetnya Dong Tianba begitu tahu cewek yang mau dia pukul barusan ternyata berasal dari rumah Mudan yang termasuk ke dalam keluarga Huayu, keluarga kekaisaran yang terkenal. Dia pun segera minta maaf ke Dandan dengan tubuh gemetar sebagai ganti hukuman untuk adiknya. Bahkan Tianba rela menampar diri sendiri di hadapan banyak orang yang membuat pengikut keluarga Dong merasa malu. Dandan yang gak puas ngelihat itu meminta pria berkipas yang bernama Tian Yu untuk melucuti pakaian perempuan yang udah mengganggunya. Kalau kau bisa melakukannya saat dia dilindungi oleh beberapa expert bone tempering, kau boleh bersenang-senang dengan dia. Dan kami gak akan menyalahkanmu udah membuli perempuan. Dan kalian yang mau melindungi perempuan itu, kalau kalian berhasil mencegah Tian Yu melucuti pakaian 1 kali aja, aku bersedia melupakan kejadian ini, kata Dandan, yang membuat semua keluarga Dong kesal parah. Tapi mereka nggak bisa apa-apa di hadapan 7 keluarga kekaisaran. Siapa sangka Tian Yu yang ternyata tunangannya Dandan, ketika mendapat izin dari tunangannya untuk bersikap sesuka hati pada seorang perempuan, dia pun tanpa basa-basi melesat secepat kilat untuk melucuti pakaian luar Dong Xiaowan tanpa bisa dicegah sedikit pun oleh abangnya. Gak terima adiknya dilecehkan, Tianba pun meminta para elder untuk membuat lingkaran penghalang. Tapi meski begitu, dengan kecepatannya yang hebat, Tian Yu lagi-lagi berhasil melucuti pakaian Xiaowan tanpa rintangan apapun, yang kini menangis memanggil abangnya karena cuma pakaian dalam yang tersisa. Tianba dan elder udah berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi Tian Yu, tapi tetap aja kecepatannya terlalu cepat untuk mereka hadapi. Di saat Tianba minta maaf karena nggak bisa melindungi sang adik, dan Xiaowan sendiri mematung melindungi bagian tubuh yang sebentar lagi akan terbuka, tiba-tiba Tian Yu tersentak kaget karena tangannya yang cepat dan gak bisa dihentikan siapapun sejak tadi ternyata ditangkap dengan gampang oleh Song Yu. Song Yu mengaku kalau dia adalah pria yang pernah ditolak lamarannya oleh Xiaowan. Makanya Dandan makin senang kalau Tian Yu bisa melucuti pakaian perempuan yang kebetulan ada pria yang menyukainya. Kepada Dong Tianba, Song Yu bilang kalau dia adalah kakak iparnya. Udah seharusnya mereka menanggung beban bersama. Sebuah ucapan yang membuat Tianba merasa terharu. Sedangkan pada Xiaowan, Song Yu berjanji kalau nggak ada satupun pakaiannya yang akan diambil lagi oleh pria gak tahu malu. Mendengar itu, spontan wajah Xiaowan merona merah, seakan jatuh hati pada pria yang pernah dia tolak mentah-mentah sebelumnya. Tian Yu yang merasa tertantang dengan ucapan Song Yu kalau dia nggak akan bisa merebut pakaian Xiaowan lagi, buru-buru menerjang sekuat tenaga ke arah Xiaowan. Tapi sebelum dia berhasil mendekat, Song Yu udah duluan melancarkan tinju keras yang mendarat akurat di wajah Tian Yu, membuatnya terhempas jauh ke belakang, sekaligus memuntahkan darah segar. Aksi heroik Song Yu tersebut langsung membuat Dong Tianba dan semua anggota keluarganya di sana kaget bukan main, sekaligus terpukau hebat. Untuk menutupi kekuatan aslinya, Song Yu sengaja berkilah kalau Tian Yu yang gerakannya terlalu cepat ke depan gak sempat menghindari kepalan tinju yang udah dia siapkan. Mendengar itu, Tianba bilang kalau upaya Song Yu tersebut harusnya gak menyinggung Tian Yu serta Dandan. Jadi sesuai janji jika ada yang berhasil mencegah Tian Yu melucuti pakaian 1 kali aja, harusnya Dandan bersedia melupakan kejadian ini. Bukannya memenuhi janji, Tian Yu yang kesal wajahnya ditinju malah berniat akan memainkan game melucuti pakaian ini sampai akhir. Makanya sekalian aja Song Yu nantang siapa duluan yang mampu melucuti pakaian pasangan lawan. Dandan setuju dengan ucapan Song Yu dan bahkan bilang, kalau kau mampu melucuti salah satu pakaianku di hadapan Tian Yu hari ini, aku akan menendangnya keluar dan merekrutmu ke dalam keluargaku. Gak terima wanitanya jadi barang taruhan, tanpa ragu Tian Yu langsung menerjang duluan untuk melucuti pakaian Xiaowan yang tersisa sehelai lagi.
Tapi kali ini Song Yu benar-benar meninjunya sekuat tenaga di wajahnya, membuatnya terhempas jauh sekali lagi. Tian Yu yang wajahnya kesakitan, terkejut bukan main. Kenapa lawannya mampu melihatnya? Padahal dia udah mengerahkan kecepatan tertinggi. Tapi Song Yu belum berhenti di situ. Dengan kecepatan layaknya petir, tiba-tiba Song Yu berhasil merobek pakaian luar dandan yang membuatnya langsung malu seketika. Kepada Tian Yu yang terkaget-kaget, Song Yu pun bilang, "Kalau urusan kecepatan, kau sama sekali bukan tandinganku," kata Song Yu, yang membuat semua orang di sana gak bisa menahan rasa terkejut mereka. Karena gak menyangka, Song Yu yang baru mencapai bone tempering mampu mengalahkan Tian Yu yang udah berlatih kultivasi khusus kecepatan. Demi memanaskan suasana, dengan sengaja Song Yu memeluk Dandan yang kini tersipu malu kepadanya, lalu berbisik dengan teknik khusus agar Tian Yu ditendang dari keluarga Huayu dan menjadikan Song Yu sebagai tamu kehormatan. Tian Yu yang gak sanggup meredam bangkitnya urat di wajah karena ngelihat tunangannya dirayu habis-habisan di depan matanya, buru-buru menerjang ke arah Xiaowan sekali lagi untuk melucuti pakaiannya. Tapi Song Yu kali ini benar-benar gak kenal ampun. Selain menampar wajah Tian Yu keras-keras untuk melindungi Xiaowan, dengan sengaja Song Yu merayu Dandan lebih parah lagi, sehingga amarah Tian Yu benar-benar meledak seperti gunung berapi kali ini. Tian Yu pun segera mengaktifkan skill martial art terbaiknya, Spirit Stage Intermediate Martial Skill, Blade Kick. Sebuah tendangan tajam, layaknya bilah pedang berukuran besar. Tapi dengan gampangnya, Song Yu menahan tendangan itu cuma dengan satu tangan, yang membuat Tian Yu terkaget-kaget luar biasa. Dengan tubuh gemetaran, Tian Yu bilang, "Gimana mungkin? Apa jangan-jangan kau body refining cultivator? Tapi kenapa kau bisa sangat cepat?" Song Yu menjawab dengan nada remeh, "Siapa bilang orang yang melakukan body refining gak bisa kultivasi kecepatan? Orang tolol sepertimu yang menyia-nyiakan kekuatan demi kecepatan memang gak berguna," kata Song Yu, yang kemudian menendang biji kehidupan Tian Yu dan membuatnya meringis kesakitan di tanah sampai nyaris pingsan. Seakan gak puas mempermalukan Tian Yu di depan banyak orang, Song Yu juga mau mempermalukan Dandan yang udah merendahkan martabat orang lain. Tapi belum sempat dia melucuti pakaian Dandan, tiba-tiba tangan Song Yu ditahan oleh kain seseorang dari belakang, yang Chuo Fan yakin kalau orang itu setara Master Profound Heavenly. Orang itu ternyata seorang perempuan petinggi Huayu yang sangat dihormati, dan dia pun segera menutup bagian tubuh Dandan yang terbuka, sekalian melepasnya dari halusinasi yang Chuo Fan kerahkan sebelumnya. Petinggi Huayu bilang ke Song Yu, "Adik kecil, kalau kau tertarik pada seorang wanita dari gedung Huayu, kau boleh aja menggunakan bakatmu. Tapi sampai menggunakan Magic Sound Soul Diversion, bukankah itu terlalu jahat?" kata si petinggi, yang membuat Chuo Fan merasa sedikit kagum karena bisa tahu trik magic langka ini dengan cepat. Sosok yang pantas berada di level Profound Heavenly dari gedung Huayu. Song Yu bersama Dandan sempat adu argumen di depan petinggi kalau mereka merasa berhak menghukum satu sama lain akibat bersikap kurang hormat. Tapi si petinggi nggak membela siapa-siapa. Dia menyalahkan keduanya atas sikap kurang ajar masing-masing. Bahkan si petinggi sempat bilang ke Song Yu kalau aja dia nggak tahu alasan dibalik perbuatannya menggunakan metode jahat, dia mengancam akan menghukum Song Yu secara pribadi. Gak lupa si petinggi minta maaf pada Xiaowan karena Dandan yang terlalu dimanjakan tega melecehkannya di depan umum. Setelah membantu Xiaowan mengenakan pakaian, si petinggi pun segera pergi dari sana sambil membawa Dandan yang dililit kain bersamanya. Ngelihat si petinggi gak berhenti menatapnya dengan tajam meski udah pergi menjauh, jujur Chuo Fan penasaran apa iya identitas samarannya udah terbongkar. Dan selagi Dong Tianba mengucapkan terima kasih atas bantuan besar Song Yu karena udah menyelamatkan adiknya, Song Yu sekalian nanya ke Tianba siapa perempuan barusan yang membawa Dandan pergi. Tianba menjawab dia adalah pemilik Blue House di lantai ke-15 gedung Huayu, namanya Qin Chaiking. Mendengar itu, Song Yu alias Chuo Fan bilang dalam hatinya, jadi begitu ya. Nggak heran level kultivasinya sangat dalam karena dia seorang pemilik gedung. Tapi kalau Qin Chaiking udah tahu identitasku, kenapa dia nggak membongkarnya di depan umum? Apa dia takut nggak bisa mengalahkanku? Makanya langsung cari bantuan. Saking penasarannya dengan Chaiking, Song Yu pun pamit duluan dari Tianba dan keluarga Dong, lalu segera melangkah cepat ke gedung Huayu karena barangkali ada harta karun menarik yang bisa dia incar di sana. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan kelanjutan alur cerita Mystic Monarch hanya di channel Manhwa Park dan stay update.